Marilah kita buka kembali lembaran sejarah. Bagaimana kisah keluarga Rasulullah SAW dapat menjadi teladan bagi kita dalam berkeluarga. Salah satunya, bagaimana kisah cinta antara putri bungsu Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, dengan suaminya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus sahabat yang istimewa di mata Rasulullah. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sementara Fatimah, putri Rasulullah yang taat, penyayang, dan sangat peduli pada Rasulullah, selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta, dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah sejak awal risalah ini. Dialah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangan Abu Bakar dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwah Abu Bakar. Namun, ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah. Sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapan Ali. Ali kembali mempersiapkan diri dan berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Aku? Ya, wajah baru. Aku adalah orang miskin. Apa yang bisa aku andalkan? Ya Bapak, kami di belakangmu kawan. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, yakni meminang putri Nabi untuk menjadi istrinya. Awalnya, beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam. Hingga akhirnya, Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" "Ya Rasulullah, aku ingin meminang Fatimah." "Bagus wahai ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini banyak yang melamar putriku, tapi ia selalu menolaknya. Oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam, dan Rasulullah menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah pertanda kesetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda. Ali pun menjawab, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar, wahai Ali?" "Orang tuaku yang menjadi penebus untukmu, wahai Rasulullah. Tak ada yang disembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta yang membantuku untuk menyiramkan serta sebuah pedang dan sebuah zirah yang terbuat dari tangga." Dengan tersenyum, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanahmu. Dan aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku." Ali bin Abi Thalib kemudian menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Rasulullah. Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan para tamu yang menghadiri pesta. Setelah semuanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, serta disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka
Saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham dan Ali ridho mahar tersebut. Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah, walau diarungi di tengah kemiskinan. Bahkan disebutkan Rasulullah merasa sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar karena harus menepung gandum untuk membantu suaminya.